Saya jadi ingat anak saya Abu Bakar. Doakan dan menjadi orang soleh insya Allah. Waktu anak saya umur 4 tahun, Abu Bakar masih kecil. Jadi itu disunat. Anak saya ini kalau lihat HP harus didampingi ibunya atau harus pengasuhnya mendampingi. Karena saya nggak kasih anak kecil ditinggalkan pegang HP sendiri, bahaya, bisa rusak saudara. Dikontrol betul lihat HP-nya. Yang dilihat sehari-hari kalau lihat HP paling lagu anak-anak, sholawatan, kadang-kadang sesekali lihat abahnya dan lain sebagainya saudara. Apa yang terjadi suatu saat waktu anak saya mau disunat saudara, ibu saya, anak saya manggil ibu saya Jidah. Ibu saya ngomong ke anak saya, Abu Bakar kalau sunat mau dikasih hadiah apa sama Jidah? Kata anak saya, oh mau PS5 aja Jidah. Oh pinter, ditanya PS5 ya. Kata ibu saya, wah PS5 mahal, berapa harganya? 10 juta Jidah, itu 10 juta harganya. Wah mahal, Jidah sekarang nggak ada duit segitu. Kata ibu saya. Kata anak saya, umur 4 tahun, kata anak saya, pinjam di ada kami aja Jidah, limitnya sampai 20 juta. Ini anak kecil, nggak ada dosa saudara, bersih, suci, segitunya main HP dikontrol, nggak lihat video macam-macam. Tapi itu yang namanya iklan-iklan di alam bawah sadar menanamkan seolah-olah yang namanya riba biasa, bukan dosa, tidak ada masalah saudara. Ya Allah, makanya hati-hati. Saya jadi teringat kisah Imam Malik alaihi ridwanullah, guru daripada Imam Syafi'i. Pernah ada suatu saat Pak Bu, Imam Malik ya ditanya sama seseorang. Ada orang yang menceraikan istrinya dengan perkataan begini, andai kata ada dosa yang lebih besar dari minum khamr, mabuk, maka istri saya ceraikan. Ada orang ngomong begitu saudara. Kenapa orang itu ngomong demikian? Karena dia suatu saat di jalan ngelihat orang mabuk. Orang kalau udah mabuk jadi kehet saudara. Betul atau tidak? Orang kalau udah mabuk apa aja dilakukan, sehingga dia berpikir, wah mabuk ini merusak akal. Saya yakin mabuk ini dosa paling besar katanya. Saking yakinnya sampai-sampai dia mengatakan, andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabuk, maka istri saya ceraikan. Kata orang tersebut saudara. Begitu selesai ngomong begitu, ini orang mikir, ya Allah, ini bini gue jatuh cerai apa kagak nih? Habis ngomong baru mikir. Makanya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Makanya taruh kepala di atas, otak di atas, mulut di bawah, supaya apa? Mikir dulu baru ngomong. Kalau ngomong dulu baru mikir, otak di sini. Jelas atau tidak? Udah selesai ngomong bingung orang ini. Waduh, ini biniku jatuh cerai apa kagak nih? Artinya apa? Kalau ada dosa yang lebih gede dari mabuk, bininya gak jatuh cerai saudara. Tapi kalau gak ada dosa yang lebih gede dari mabuk, berarti bininya jatuh cerai. Ditanyakan ini ke Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ditanya demikian, apa kata Imam Malik? Saya belum bisa jawab. Nanti balik lagi saya cari dulu jawaban. Syuf bagaimana akhlaknya ulama dulu. Gak gengsi mengatakan wallahu a'lam saudara. Karena dia tahu fatwa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari kemudian datang lagi ke Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana jawabannya, udah ada apa belum? Kata Imam Malik, belum, nanti balik lagi. Berapa saat kemudian datang lagi ke Imam Malik, kata Imam Malik, saya sudah dapat jawabannya. Apa jawabannya wahai Imam? Istri kamu jatuh cerai. Loh kenapa wahai Imam? Ya, saya sudah cari di Al-Quran, saya buka teliti ayat-ayat Quran. Kemudian setelah itu saya buka hadis-hadis Nabi SAW. Kata Imam Malik, ternyata dosa paling besar bukan minum minuman keras. Ya, minum minuman keras dosa besar, tapi ada dosa yang lebih besar dari itu saudara. Apa? Riba. Kenapa? Kata Imam Malik, karena ancamannya ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Saya nggak tahu ada dosa yang lebih besar ancamannya dari ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya saudara. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Ada yang mengatakan, Habib, saya pinjam uang dari Bang Habib, nanti kalau saya nggak pinjam uang dari Bang, usaha saya bagaimana Habib? Nanti sulit usaha saya Habib, bisnis saya bagaimana Habib? Nanti saya bisa miskin, nanti saya susah kalau nggak pinjam online. Saudara, saya belum pernah dengar ada orang miskin gara-gara ninggalkan riba. Tidak ada. Kalau miskin gara-gara kredit bunga banyak saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berapa banyak gara-gara pinjol? Oh, makin banyak utang, makin banyak utang, makin banyak utang, ribut sama bini, cerai akhirnya saudara. Na'udzubillah min dzalik. Saya kenal ada pengusaha
pengusaha kaya, uangnya miliaran, tapi bunganya saudara melilit hidupnya, tidak bisa tidur tenang, akhirnya bangkrut ujung-ujungnya. Kenapa? Karena Allah yang katakan dalam Al-Quran, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah murka kepada riba. Kalau Allah sudah murka, tidak akan ada keberkahannya. Tapi sebaliknya wa yurbis sadaqat, dan Allah akan terus tambahkan itu yang namanya sedekah, yang gak ada unsur ribanya, diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Maka saat ini saudara, dengan semangat tahun baru Islam, semangat perbaikan, yang masih kena pinjol-pinjol segera tanamkan hati, yang masih kena bank-bank keliling segera tanamkan dalam hati, taubat, selesaikan, jangan lakukan lagi, berkah insya Allah rezekinya saudara. Amin, amin, amin. Habib, kalau nggak bisa pinjam dipinjol, minjem di mana? Makanya orang-orang kaya umat Islam itu ibadahnya bukan cuma zikir, ibadahnya bukan cuma sholat. Kalau orang kaya ibadahnya cuma zikir dan sholat saja, orang miskin pun juga bisa. Di antara ibadah yang paling utama buat orang kaya, bantuin orang, bantuin yang miskin. Yang kaya jangan pelit. Betul atau tidak? Semangat banget tuh udah nyerang orang kaya loh. Itu benar saudara. Makanya pahala minjemkan uang itu lebih besar dari pahala ngasih saudara. Kenapa? Karena kalau ngasih belum tentu orang yang dikasih kepepet. Tapi kalau minjemkan uang, orang yang pinjam udah pasti kepepet. Makanya pahala minjemkan kata Nabi lebih besar dari pahala ngasih. Apalagi kalau minjemkan kemudian dibebaskan. Oh luar biasa saudara. Maka kalau mau riba selesai, orang-orang kaya harus perhatian kepada fuqara wal masakin. Tapi lu juga lo kalau minjem balikin. Yang begitu minjem ditagih, galakan yang minjem saudara. Ayah lo bayar begitu. Ayah ente, ayah ente. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka di tahun baru 1446 Hijriah kita mulai dengan semangat kebaikan, di antaranya dengan meninggalkan riba, meninggalkan segala macam transaksi riba. Insya Allah ekonomi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya semua, jawab yang kompak, siap tinggalkan riba? Yang nggak jawab jangan-jangan masih pakai pinjol ini. Siap tinggalkan riba? Siap tinggalkan riba? Siap tinggalkan pinjol? Siap tinggalkan bank keliling? Yakin? Betul? Yang malam hari ini nancapkan niat di hati, ninggalkan pinjol, ninggalkan bank keliling, saya doain jadi orang kaya. Amin. Yang berkah, amin. Yang bersyukur, amin. Yang bahagia dunia akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Amin. Semua angkat tangannya Ciambar, takbir. Sallu ala Nabi. Itu yang pertama. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jam sabaraha itu? Jam 11 kurang 20 lanjut jangan. Oh, udah malam. Masih semangat? Yakin? Betul? Ini kalau di Jakarta jam segini nih bencongnya udah tobat saudara. Orang Ciambar jam segini lanjut apa enggak? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar dulu sekali lagi Ciambar semangatnya, semua angkat tangannya, takbir. 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 Sallu ala Nabi. Yang kedua dan yang ketiga saudara. Ini saya gabung yang kedua dan ketiga, totalnya ada 4. Yang kedua, ketiga digabung. Apa yang kedua dan yang ketiga? Di antaranya yang banyak merebak penyakit di tengah-tengah umat. Yang kedua dan yang ketiga, narkoba dan judi online. Ayo. Ini saya mau nanya yang perempuan dulu dah. Laki-laki yang kena judi online, ayah loba. Saking lobanya Kiai. Ayah loba. Waduh bahaya nih. Saudara,
Ini narkoba dan judi online nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Yang pertama narkoba dulu. Kenapa saya gabungkan? Nanti karena ayatnya digabung saudara. Jadi satu ayatnya. Narkoba waktu saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri saudara. Ada yang mau daftar pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri? Kalau ada yang mau daftar saya masukin gratis saudara. Bersama Sayyidil Walid Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketika itu walaupun kasus kami kasus yang sangat kental dengan unsur politik dan pasalnya sekarang udah dihapus. Udah selesai di penjara baru pasalnya dihapus saudara. Yang buat penjarain kita. Saudara, ketika itu kami saya dan beliau dan Habib Rizik walaupun kasus kami kasus politik, tuduhannya tuduhan menyebar kebohongan dan lain sebagainya, tapi kami ditaruhnya di penjara tahanan narkoba, saudara. Jadi satu blok itu isinya tahanan narkoba. Di situ kami dengar dari mereka, karena kami duduk bersama mereka, kami didik mereka pelan-pelan, ajak ngaji, ajak sholat. Oh itu. Gelo ke gelo-geloan lah. Di tahanan narkoba menuju pemabok ke. Betapa kegelo-geloan anak ulama itu dijejekin karena narkoba mentang narkoba benernya. Kami ngedar, ada yang di SMP, ada yang di SMA, saudara, ada yang di kampus-kampus, saudara. Itu yang namanya tembakau gorila, saudara. Masya Allah, anak-anak SMP kadang dicekokin. Luar biasa, sampai-sampai Bapak Ibu sekalian Anda tahu, ada data dari Kumham mengatakan bahwasanya itu yang namanya penjara si Indonesia overload. Penjara se Indonesia sudah melebihi muatan. Waktu di penjara tuh saya lihat satu kamar yang harusnya untuk 7 orang ini diisi bisa sampai 15 orang saudara. Penuh, luar biasa penjara. Seluruh Indonesia rata-rata penjara penuh overload. Dan lebih dari 50% yang menghuni penjara adalah kasus narkoba. Na'udzubillah min. Dan sampai di situ sekarang belakangan ini yang nggak kalah bahayanya pinjol, saudara. Masya Allah, mulai dari pejabat sampai rakyat. Itu kemarin BPATK mengeluarkan data. Ini sedih kita dengar ya saudara. BPATK mengeluarkan data di DPR dan DPRD itu yang pinjol lebih dari 1.000 orang, saudara. Ini pejabatnya, bagaimana rakyatnya? Masya Allah, mulai dari rakyat biasa sampai santri ada yang kena, saudara. Anak majelis ada yang kena, saya tahu orang-orangnya, saudara. Santri ada yang kena, alumni pesantren ada yang kena, majelis ada yang kena. Bagaimana yang gak kena majelis? Bagaimana yang gak pernah belajar agama, saudara? Sampai-sampai perputaran uang pinjol dalam setahun itu triliunan. Ya Allah, padahal yang namanya narkoba dan judi Bapak Ibu sekalian, oh maaf, bukan pinjol, judi online, judol. Yang namanya narkoba dan judi, saudara, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Lagi-lagi Anda yang di hatinya mengaku ada iman, saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memanggil Anda. Kalau betul Anda beriman sama Allah, dengarkan baik-baik pesan Allah Ta'ala ini, saudara. Tapi kalau Anda nggak beriman sama Allah, silahkan skip saja, nggak perlu Anda dengarkan. Ini kata-kata untuk orang yang di hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah kepada orang-orang beriman? Innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamar. Habib, khamar itu apa Habib? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr. Baik yang cair atau yang bubuk atau yang pil atau yang asap, saudara.
Semua yang memabukkan disebut khamar. Habib, kalau cuma sedikit kumaha Habib? Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya bisa memabukkan, sedikitnya pun haram. Mau yang namanya anggur merah, anggur putih, anggur hijau, anggur abu-abu, anggur apa lagi saudara, gak ada urusan. Mau yang namanya vodka, mau yang mahal, mau yang murah, mau yang namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu saudara, kokain, tembakau, gorila, sampai kecubung lagi saudara. Jawab yang jujur, kecubung memabukkan atau tidak? Bukan atau tidak? Orang udah kena kecubung jadi geo saudara. Itu ngomong-ngomong sama semut, jangan-jangan kecubung itu saudara. Semua yang memabukkan, apapun jenisnya, apapun bentuknya, disebut khamar. Itu yang pertama. Sadayana parantos ngartos, alhamdulillah. Yang kedua, kata Allah Ta'ala, wal maisir. Dan maisir, apa artinya maisir? Ulama tafsir menjelaskan arti maisir adalah qimar, judi. Mau yang offline atau yang online sama. Mau yang bentuknya saudara, ya, yang bentuknya pakai